Sesi training untuk serial training Python yang diselenggarakan oleh Lab IE. Kali ini kita sesi kedua. Kita akan lanjutkan masih mengenai dasar-dasar dari programming Python. Referensinya sama seperti yang pertama kemarin ya. Kita review sedikit di materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari beberapa hal ya. Pertama, mengenal secara umum Python itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana menginstal dan juga menggunakan code editor untuk menulis ataupun mengcompile kode Python itu. Kemudian kita juga mempelajari beberapa building blocks dari bahasa pemrograman Python, yaitu ada expression, operators, kemudian jenis-jenis data juga. Kita kemarin pelajari yang numerik ya, ada integer, ada float, kemudian ada string, dan ada boolean ya, yang hanya true and false. Lalu kita juga belajar apa itu variabel, tempat untuk menyimpan suatu value, sehingga nanti kita bisa panggil lagi. Serta kita juga belajar penggunaan flow control. Ya. Kita kemarin pelajari ada 3, yaitu if, while, dan for. If itu kita gunakan kalau kita ingin menjalankan suatu istilahnya itu clause ya, suatu blok kode jika syarat tertentu terpenuhi, jika condition tertentu terpenuhi yang tertuliskan pada expression di statement if-nya itu. Kalau while itu kita ingin menjalankan suatu blok kode selama condition yang di atas itu masih benar ya. Dan terakhir for itu untuk mengulangi suatu blok kode itu untuk suatu set value tertentu. Yang kemarin kita contohkan, kita menggunakan fungsi range untuk membuat satu set atau satu deret nilai itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari mengenai dasar-dasar pemrograman Python. Kita akan belajar mengenai 3 hal. Pertama adalah functions, kedua itu salah satu data types yaitu list, dan terakhir adalah method. Baik, pertama adalah functions ya. Kalau teman-teman mengenal konsep fungsi ya di dalam matematika, kalau di matematika itu kan kita mengenal bentuk umum seperti ini ya. Karena kita punya Y itu kan, ini susah ya, fungsi X begitu. Itu kan salah satu bentuk umum fungsi. Jadi biasanya penulisannya adalah ada huruf begitu, kemudian ada dalam kurung. Di mana fungsi itu punya suatu input begitu ya, dalam hal ini X, kemudian dia mengeluarkan output berupa nilai Y. Nah, konsep fungsi atau function di dalam bahasa pemrograman itu serupa. Ya, konsepnya sama. Yaitu dia adalah boleh kita sebut sebagai semacam program mini begitu, yang ada di dalam program yang lebih besar. Dan dia tugasnya itu atau fungsi utamanya, kegunaan utamanya itu mengelompokkan kode berdasarkan tugas tertentu yang kemungkinan akan sering kita diulang-ulang. Diulang-ulang ya harusnya. Saya salah ketik. Jadi misalnya kita bayangkan saja ini adalah sebuah proses masak gitu ya. Proses masak kan ada resep itu ada step-stepnya. Ada step itu yang sifatnya satu paket gitu, yang nanti akan diulang lagi. Katakanlah mengiris bawang itu kalau dirinci dikupas dulu, kemudian apa namanya diiris, kemudian dicacah begitu kan lah, 3 step itu. Nah misalnya itu nanti akan kita pakai lagi step itu di bawah. Misalnya kita ingin 2 kali gitu. Nah daripada kita menuliskan step itu secara rinci di kedua bagian ini, kita bisa
menjadikan sekelompok step ini menjadi sebuah fungsi. Ya. Jadi kita definisikan dulu di atas, fungsi misalnya mengiris bawang atau menyiapkan bawang. Berarti kan dikupas dulu, lalu diiris, lalu dicacah gitu ya. Nanti sewaktu-waktu kita ingin melakukan itu, kita tinggal panggil itu namanya fungsi bawang. Nanti kita akan melakukan itu. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, secara penulisan sendiri di dalam kode Python, fungsi ini diikuti dengan tanda kurung ya, seperti fungsi matematika y fungsi x itu. Nah, contohnya kita kemarin sudah gunakan beberapa itu. Pertama adalah fungsi print yang digunakan untuk memunculkan atau mencetak gitu ya suatu teks tertentu ke dalam layar output. Ada fungsi int integer itu untuk mengubah eh, menjadi nilai bilangan bulat, suatu string diubah menjadi bilangan bulat. Fungsi input itu untuk menampilkan apa namanya kolom input ya di dalam jendela output kita. Kemudian fungsi range itu untuk menghasilkan satu deret angka kemarin. Nah, itu kemarin kita sudah gunakan itu. Nah, sebetulnya ketika kita memanggil fungsi-fungsi itu, print, integer, input, range, itu di balik layar, Python ini sedang melakukan ada sekelompok step juga. Tetapi karena dia sudah didefinisikan di tempat lain, nah ini karena fungsi bawaan ya memang sudah ada dari sananya gitu, maka kita bisa tinggal pakai. Nah, tapi selain fungsi-fungsi bawaan, kita itu juga bisa membuat fungsi kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan statement def, ya, def. Statement itu seperti kemarin kita dalam apa namanya flow control itu kita mengenal ada statement for, ada statement if, ada statement while gitu ya. Nah, ini statementnya def. Jadi kita nulis def, kemudian diikuti nama fungsi yang ingin kita buat, terserah kita. Yang penting aturannya itu mirip aturan penamaan variabel itu ya. Lengkap dengan tanda kurung, lalu diikuti titik 2. Baru setelah itu di baris bawahnya, itu kita tulis blok kode yang ingin kita masukkan dalam fungsi itu. Nah, harus selalu diingat seperti kemarin ketika kita memakai flow control, Python ini sensitif dengan indentasi. Jadi, kalau kita nulisnya blok kode itu sebaris atau segaris ya dengan statement di atasnya, itu dia tidak akan dianggap sebagai block of code sendiri. Jadi harus diberi spasi, minimal satu spasi lah. Tapi saya biasanya menggunakan tab ya, biar lebih seragam gitu. Jadi harus diindentasi. Kalau tidak nanti dianggapnya adalah bagian dari struktur yang apa hierarki yang lebih yang ya seperti biasa saja, bukan block of code sendiri. Oke, coba kita lihat ya satu contoh yang paling sederhana. Silakan bisa dibuka ya praktik 1. Ini saya buka seperti biasa menggunakan Mu Code Editor. Jika teman-teman belum menginstal, silakan bisa menggunakan idle ataupun secara online yang di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan itu. Oke, di sini saya membuat sebuah fungsi yang sangat sederhana. Fungsi itu saya namai fungsi halo ya. Jadi nama fungsinya halo. Yang tugasnya apa? Fungsi halo ini ketika dipanggil ya, istilahnya itu dipanggil gitu ya. Dia akan menampilkan 3 baris tulisan. Jadi ini dia yang akan dilakukan. Perhatikan bahwa ini diindentasi ya, ditulis secara menjorok. Pertama adalah print halo, kedua print hi, terakhir print hihi gitu kan. Jadi kalau nantinya kita panggil si fungsi halo itu, dia akan melakukan hal ini yang ada di dalam block of codes ini, yang ada di dalam satu paket kode yang sudah kita indentasi ini. Menulis halo, hai, dan hihi. Nah, ini ceritanya atau istilahnya itu,
fungsinya ini kita definisikan, kita buat gitu ya. Tadi statementnya def, kemudian namanya halo, dalam tanda kurung ya, lalu titik 2 baru block of codes-nya. Nah, setelah kita definisikan, kita bisa pakai atau panggil fungsi itu. Misalnya di sini di baris 678, kita memanggil fungsi halo itu 3 kali. Ya. Kita panggil 3 kali. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tentu saja, block of codes yang ada di dalam fungsi ini akan dijalankan 3 kali. Ya. Coba kita run ya. Nah, ini dia outputnya. Jadi ada hai hihi, sorry, halo hai hihi 3 kali ya. Halo hai hihi lagi, halo hai hihi lagi. Karena kita manggil fungsi halonya itu 3 kali. Ya, kalau misalkan hanya 1 kali gitu, ya hanya halo, hai, hihi saja, nggak diulang. Ya. Jadi ketika kita panggil fungsi halo itu akan mengeksekusi atau menjalankan kode-kode yang ada di dalam blok ini. Baik, nah itu contoh fungsi yang paling sederhana. Di situ tadi, dalam fungsi yang sangat sederhana tadi, itu dia belum apa namanya, hanya melakukan suatu pekerjaan tertentu ya, tanpa merujuk ke suatu nilai yang kita berikan. Jadi ya kalau kita panggil fungsi halo, dia akan melakukan 3 hal tadi ya, mencetak 3 kata-kata tadi. Nah tapi seperti konsep fungsi matematika yang saya jelaskan tadi, fungsi dalam Python maupun bahasa pemrograman yang lain juga biasanya, itu juga bisa dan umumnya ya, itu menerima input tertentu. Jadi dia bisa mengolah sesuatu yang kita berikan ke dalam fungsi itu. Kalau tadi halo kan sekedar dipanggil aja ya, terus dia menjalankan suatu tugas itu. Tapi kita juga bisa membuat fungsi itu menerima input tertentu. Nah, inputnya itu nanti dimasukkan di dalam tanda kurung, seperti fungsi matematika itu ya. Nah, kalau fungsi itu memiliki input, misalnya kita kemarin fungsi apa? Fungsi print itu ya. Terus kita di dalamnya dalam tanda kurung kita berikan string ABC gitu. Maka string ABC itu kita sebut sebagai argumennya. Nah, string ABC itu nanti akan disimpan di sebuah variabel sementara, yang variabelnya itu kita sebut sebagai parameter. Gitu ya. Tapi kadang ini dalam penggunaannya, kadang juga dibalik-baliknya. Tapi secara formal namanya seperti itu. Nilai dari inputnya itu adalah argumen, tempat menyimpannya, atau variabelnya itu parameter. Nah, contohnya kita kemarin pakai fungsi range ya. Itu sebetulnya dia memiliki 3 parameter yang namanya start, stop, dan step. Coba kita coba di sini ya. Kalau di Mu Code Editor itu nanti enaknya kalau kita mengetik fungsi itu akan muncul parameter-parameternya serta keterangannya. Nah, kalau kita di sini tulis ya, range. Di sini ada 3 parameter sebetulnya. Start, stop, dan step. Kalau kita kemarin cuma pakai 2 ya, start dan stop. Misalnya kita ingin membuat apa namanya, baris angka dari 1 sampai 5. Itu berarti kan startnya 1. Nah, stopnya ini yang harus selalu diingat itu adalah nilai setelah yang terakhir. Berarti kalau kita ingin sampai 5, ininya 6 gitu ya. Ini kalau kita tampilkan, bentar saya coba ya. Ini saya kurang yakin. Oh, nggak bisa ya. Oke, ya ininya adalah kalau kita gunakan yang kemarin itu, maka munculnya dia adalah 1 sampai
5 saja. Saya pakai ini saja. Oke, seperti ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi kita juga bisa tambahkan parameter yang terakhir tadi, yaitu step. Step itu adalah jaraknya. Nah, secara default, stepnya ini 1 ya. Kalau kita ubah 2 misalnya, maka dia akan lompatnya masing-masing 2. Jadi 1, 3, dan 5. Jadi itu contoh dari parameter dan argumen. Tadi parameternya itu start, stop, dan step. Argumennya adalah 1, 6, dan 2. Oke. Nah, tadi kita sudah coba membuat fungsi yang tanpa argumen ya. Sekarang coba kita buat fungsi yang bisa menerima argumen. Kita coba lihat praktik 2. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi di mana fungsinya itu namanya kenalan gitu ya. Yang dia punya 2 parameter. Pertama adalah parameter nama dan kedua parameter umur. Apa yang dilakukan fungsi kenalan ini? Yang dia akan lakukan adalah dia akan menampilkan tulisan yaitu halo, perkenalkan, namaku, kemudian isi dari variabel nama, misalnya saja Esa gitu ya. Kemudian dan umurku, lalu isi dari variabel umur, lalu tahun. Oke, saya ulangi. Jadi fungsi kenalan itu dia punya 2 input ya. Punya 2 parameter. Nama dan umur. Oke. Apa yang dilakukan terhadap input itu, dia akan dimasukkan dalam sebuah kalimat gitu ya. Yang akan membentuk kalimat halo, perkenalkan namaku, namanya siapa, lalu dan umurku, umurnya berapa, tahun. Jadi ini sekali lagi ini adalah tempat di mana fungsi didefinisikan. Oke. Satu hal lagi yang perlu dipahami, ketika fungsi itu didefinisikan seperti ini, kalau nggak kita panggil, ya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi misalnya bagian ini saya hilangkan ya. Saya hanya mendefinisikan saja, saya hanya membuat fungsi ini. Kalau saya jalankan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Kecuali fungsi itu dipanggil. Nah, maka coba kita panggil fungsi itu. Jadi kita panggil fungsi kenalan ya. Kemudian parameter nama itu kita isi argumen Budi. Kemudian parameter umur itu kita isi argumen 25 gitu ya. Apa yang terjadi? Maka dia akan menampilkan output berupa kalimat halo, perkenalkan namaku Budi dan umurku 25 tahun. Oke, coba kalau kita panggil lagi dengan argumen yang berbeda. Ya, namaku bisa gitu ya. Aku 12 tahun gitu. Maka nanti akan muncul lagi yang di bawahnya kalimat yang lain sesuai dengan nilai dari argumennya itu. Karena argumennya Esa dan 12, maka di sini tulisannya juga Esa dan 12. Oke. Jadi ini contoh pembuatan fungsi yang dia bisa menerima argumen atau bisa menerima input lah bahasa lebih umumnya gitu ya. Satu hal lagi, kalau kita perhatikan kemarin kita pakai fungsi print itu kita hanya memasukkan satu string ya atau string yang digabungkan dengan tanda plus. Nah sebetulnya fungsi print itu dia bisa menerima banyak
input ya, yang kita pisahkan dengan tanda koma. Dan nanti akan digabungkan sendiri. Jadi di sini inputnya itu kan ada string ini, kemudian variabel nama, kemudian string yang ini, kemudian variabel umur, kemudian string yang ini. Itu bisa ditambahkan berapapun, dipisahkan tanda koma ya, yang penting. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Mas, yang tadi yang Silakan. untuk menggabungkan pada fungsi print tadi itu yang kemarin kan pakai tanda plus. Berarti setelah yang barusan diajarin ini pakai tanda koma sudah cukup ya Mas? Nggak usah tambahin plus Cukup. lagi ya? Jadi, betul. Kalau kita pakai tanda plus, itu kan ceritanya kita gabungkan dulu itu menjadi satu string. Ingat kemarin, kalau kita data types-nya string, operator plus itu kan menggabungkan menjadi satu string ya. Jadi kalau yang kemarin itu ceritanya digabungkan dulu jadi satu, baru kita tampilkan. Nah, tapi sebetulnya kalau fungsi print itu bisa kita masukkan input yang nantinya untuk ditampilkan itu berapapun. Yang penting dipisahkan tanda koma tadi. Ini kalau kita lihat parameter-parameternya, ini kan di sini ada objects ya. Ya ini sebetulnya bisa string, bisa angka juga, bisa list juga nanti kalau kita punya data type yang lain. Jadi bisa langsung ditampilkan seperti itu, dipisahkan tanda koma. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, kemudian fungsi yang tadi sudah kita buat dua itu dia melakukan sesuatu, keduanya menampilkan sesuatu di layar, ya, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu yang tersimpan dalam memori sementara gitu ya. Tetapi selain fungsi yang dua yang sudah kita buat tadi, yang hanya menampilkan sesuatu di layar tadi, kita juga punya dan bisa membuat jenis fungsi yang memiliki output. Outputnya bukan hanya di layar ya, dan kadang bahkan tidak di layar, tetapi di memori. Output itu kita sebut sebagai return value. Nah, ini harus dibedakan antara return value, nilai outputnya itu dengan block of codes-nya ini. Ini bukan return value, ini adalah kode-kode yang dijalankan ketika fungsi itu dipanggil. Tetapi kita juga bisa membuat fungsi yang dia mengeluarkan sesuatu, entah itu angka, entah itu string, ya, data apapun. Tetapi dia tersimpan gitu posisinya, tidak ditampilkan. Oke, sekarang coba kita perhatikan praktik 3. Di bagian ini sebetulnya saya nonaktifkan, saya ubah menjadi komentar, ini saya copy saja ya. Oh, atau range. Nah, ini. Oke, jadi saya punya fungsi range, kemudian saya masukkan argumen 1 dan 6 ya. Ini kan membuat list 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya panggil ini, lalu saya jalankan, ya dia nggak keluar apa-apa di layar. Karena hasilnya itu sebenarnya bukan untuk ditampilkan di layar, tapi masuk ke memori gitu ya. Hasilnya itu disebut dengan return value. Nah, kita bisa membuat fungsi yang juga menghasilkan return value. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan statement return. Diikuti dengan suatu nilai ya, suatu value atau suatu ekspresi tertentu di dalam
blok kode di dalam pendefinisian fungsi itu. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Di praktik 3. Jadi kan kalau kita lihat fungsi range tadi, itu dia menghasilkan return value, tapi hasilnya tidak ditampilkan di layar. Nah, misalnya saya membuat fungsi penjumlahan. Ya. Saya buat dua fungsi ini. Ini dua cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Yang atas, fungsi penjumlahan 1. Nama fungsinya itu fungsi jumlah 1 ya. Di sini saya punya dua parameter, yaitu angka 1 dan angka 2 ya. Lalu apa yang dilakukan? Block of code-nya di sini kita lihat. Di sini ada statement return, berarti apapun yang ada di belakang sini itu nanti akan disimpan. Gitu ya. Apa yang di return dia adalah angka 1 ditambah angka 2 gitu ya. Angka 1 itu apa? Ya tadi parameter yang di atas tadi. Ini. Angka 2 ya ini. Berarti fungsi ini kegunaannya adalah untuk menjumlahkan dua angka gitu ya. Oke. Nah, fungsi yang kedua itu apa yang dilakukan sama persis. Hanya saja di sini dibuat stepnya lebih panjang ya. Fungsinya saya namai jumlah 2 ya. Parameternya ada 2, angka 1, angka 2. Nah, di sini saya simpan dulu ini hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 ke dalam variabel jumlah. Lalu baru setelah itu return isi dari variabel jumlah tadi. Ya, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa setelah statement return itu bisa ekspresi, ini kan ekspresi ya, ada operatornya plus di sini. Bisa juga langsung ke value-nya yang ada di dalam variabel ini misalnya. Kalau ingin singkat sebenarnya yang ini ya, ini lebih singkat. Nah, coba kita lihat penggunaan fungsinya itu. Nah, ini karena apa namanya? Fungsi jumlah 1 maupun jumlah 2 ini menghasilkan return value, kalau kita panggil ya dia tidak menampilkan sesuatu di layar. Coba kita lakukan dulu seperti ini. Saya panggil fungsi jumlah 1 gitu ya. Lalu saya masukkan argumen 2 dan 3. Jadi saya ingin menjumlahkan dua angka ini. Maka tidak akan keluar apa-apa. Nah, kalau kita ingin lihat, ya kita harus panggil fungsi itu dan masukkan dalam fungsi print agar nanti ditampilkan ya. Jadi bisa dilihat di sini di baris 14 itu saya panggil fungsi jumlah 1 tadi. Saya masukin argumen 2 dan 3, berarti 2 dan 3 itu akan dijumlahkan gitu ya. Berikutnya saya pakai fungsi yang jumlah 2. Saya masukin angka yang sama 2 dan 3. Nah, di sini di yang 16 ini saya contohkan juga hasil dari pemanggilan fungsi jumlah 1, lalu nilainya itu saya tambahkan 1 gitu. Coba kita lihat apa yang keluar di sini. Nah, hasilnya 5 semua ya. 5, 5, dan 5. Jadi di fungsi jumlah 1, tadi kan menjumlahkan ya, 2 ditambah 3, berarti 5. Kemudian di print tampilkan. Ini juga persis, walaupun caranya beda. Kalau kita lihat di pendefinisian fungsinya. Disimpan di dalam variabel dulu, baru di return. Nah, di sini hasilnya kemudian saya tambahkan angka 1 sebagai contoh saja. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami apa bedanya return value dengan block of codes-nya itu sendiri? Saya masih kurang paham, Pak. Oke. Saya ulangi ya.
Kalau dari pendefinisian fungsinya ini sudah bisa ditangkap belum? Sudah, Mas. Sedikit sudah lumayan paham. Oke, oh mungkin yang ini aja ya, ini yang lebih pendek. Kita definisikan fungsi namanya jumlah 1, dia menerima dua parameter ya, angka 1 dan angka 2. Oke. Apa yang dilakukan? Kita lihat block of codes-nya. Ada statement return. Artinya, apa yang ada di belakang sini nanti akan, ya istilahnya di return gitu ya, akan disimpan hasilnya itu. Apa yang disimpan? Yaitu angka 1 ditambah angka 2. Angka 1 itu apa? Ya parameter atau argumen yang dimasukkan di sini nanti. Angka 2 itu apa? Ya parameter atau argumen ya, argumen yang dimasukkan di bagian sini nanti. Jadi fungsi jumlah 1 ini kalau dipanggil, dia itu akan menjumlahkan kedua angka yang menjadi inputnya, lalu hasilnya itu disimpan sebagai return value. Makanya tadi kalau saya panggil fungsi ini tanpa print ya, jadi saya panggil langsung jumlah 1, 2, 3, ini kan berarti saya ingin menjumlahkan angka 2 dan 3 gitu ya. Coba saya run, nggak keluar apa-apa. Jadi di balik layar, Python ini memanggil fungsi jumlah 1 kan, yang tadi sudah didefinisikan di atas, yang dia menjumlahkan angka 2 dan 3 kemudian di return, disimpan gitu ya. Tapi setelah itu apa? Ya udah tidak diapa-apain. Nah, beda ini kalau kita kemudian print ya. Artinya nilai yang disimpan tadi terus kita cetak gitu. Makanya di sini akan keluar 5 hasilnya. Itu adalah return value. Jadi output yang merupakan hasil dari proses yang ada di dalam fungsi itu. Yang disimpan ya poinnya. Kalau tadi kita buat fungsi yang pertama, halo hai hihi ini, dia kan langsung melakukan sesuatu yaitu mencetak sesuatu di layar. Tapi di sini tidak ada return value, dia nggak menyimpan apa-apa di latar belakang, di balik layar. Gitu ya. Kalau di sini itu ada outputnya yaitu return value yang dia disimpan di balik layar. Seperti itu, apakah sudah bisa dipahami? Sudah lumayan bisa dipahami, Pak. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita lihat, kita sudah tahu apa itu parameter ya dan argumen. Nah, sekarang ada yang namanya keyword arguments. Ya, ini bagian dari argumen juga, cuman dia sesuatu yang lebih khusus. Nah, kebanyakan argumen di Python, ingat argumen tadi inputnya tadi ya, itu diidentifikasi berdasarkan posisi. Misalnya fungsi range ya, kita masukkan angka 1 dan 3. Berarti parameter start itu nilainya 1, parameter stop nilainya 3. Gitu kan? Kalau kita lihat tadi fungsi range itu kan ada 3 parameter ya, start, stop, step. Berarti angka pertama itu dianggap sebagai startnya. Kalau kemudian kita kasih angka kedua berarti stopnya. Kalau kita kasih angka ketiga berarti itu stepnya. Oke, kalau kita tulis 1,3 berarti startnya 1, stopnya 3. Nah, kalau kita balik 3 dan 1, 3,1, maka yang akan menjadi start berarti yang 3 kan, stopnya jadi 1. Jadi posisi itu menentukan dia statusnya sebagai apa. Yang pertama itu sebagai start, yang kedua sebagai stopnya. Nah, namun kalau di dalam ini jadi keyword argumen biasa yang seperti ini. Kalau dalam keyword arguments, dia ini diidentifikasi dengan yang namanya keyword. Jadi harus ada namanya. Bukan hanya dengan posisi. Dan umumnya keyword argumen ini walaupun tidak selalu hanya digunakan pada parameter yang sifatnya opsional.
tidak harus selalu dimasukin. Nah, kita juga bisa membuat function dengan keyword arguments ini, namun kita nanti perlu paham dulu jenis data list dan dictionaries. Nah, untuk saat ini kita hanya ingin melihat dulu maksud dari keyword argument itu apa. Coba saya tampilkan ya. Contohnya yang paling basic itu adalah di fungsi print yang sudah biasa kita gunakan. Coba kita lihat ya. Kalau kita tulis print, itu keluar parameternya apa saja. Tadi objects ya, ini kan satu kelompok nilai yang akan ditampilkan, bisa berapapun yang dipisahkan tanda koma tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua parameter lagi. Sep koma dalam tanda kurung ada spasinya dalamnya. Kemudian n sama dengan dalam tanda kurung backslash n. Nah, dua hal ini, sep dan n, itu kita sebut sebagai keyword arguments. Ciri-cirinya itu intinya ada nama parameternya, lalu ada sama dengan, kemudian umumnya ada default value-nya. Jadi secara default, parameter sep ini isinya adalah spasi ya, spasi. Parameter n itu backslash n. Nah, backslash n itu kode untuk ganti baris sebetulnya. Jadi ceritanya begini. Kalau kita manggil fungsi print, maka nilai-nilai atau objek-objek yang ada di dalam sini itu akan ditampilkan di layar, dipisahkan dengan spasi, sepnya itu separator ya. Kemudian diakhiri dengan ganti baris. Sepnya ini menunjukkan pemisahnya apa, spasi. N-nya itu pengakhirnya apa, ganti baris. Oke. Coba kita lihat dulu, ini kalau kita run, kita lihat yang hasil yang paling atas. Oke. Yang paling atas itu di sini adalah kalau kita masukin dalam fungsi print itu 3 string ya, kucing, ayam, sapi, dipisahkan tanda koma, maka hasilnya ini, kucing, spasi ayam, spasi sapi. Karena tadi secara default separatornya itu adalah spasi. Ya. Nah, misalnya kita ingin ubah agar separatornya itu bukan spasi tapi koma gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang kedua ini. Separatornya itu kita buat koma. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat yang kedua. Ini pemisahnya adalah koma, bukan spasi. Oke. Nah, kemudian di baris ke-6 di sini itu coba kita ubah pengakhirnya itu jangan ganti baris tetapi titik ya. Akibatnya apa? Kita lihat hasilnya yang ini ya. Separatornya koma sesuai ya. Pengakhirnya itu titik tanpa ganti baris ya. Defaultnya kan ganti baris. Di sini titik, kemudian nanti kalau print lagi itu dilanjutkan di sampingnya. Karena di print yang sebelumnya itu tidak diminta ganti baris gitu kan. Oke. Nah, tapi poin yang paling penting yang nomor 7 ini, baris 7. Di sini itu saya balik posisinya. Saya tulis N dulu, N-nya apa, lalu baru separatornya apa. Dan hasilnya sama saja di sini. Sama saja ya yang ini. Jadi kalau keyword argumen itu dia bisa dipindah-pindah posisinya. Sementara kalau argumen biasa tadi seperti yang range tadi, itu kalau kita bolak-balik ya maknanya jadi berbeda. Kalau di sini karena sudah ada namanya, sudah ada keywordnya tadi ya, yaitu sep dan n. Jadi kalau ditukar pun nggak apa-apa, karena kan sudah tahu ini maksudnya argumen untuk parameter apa. Oh, parameter sep.
Kalau kita pindah setnya di akhir juga nggak apa-apa, kan dia sudah tahu bahwa itu parameter set. Oke, itu contoh mengenai em, suatu fungsi yang punya keyword arguments. Jadi kalau nanti menemui fungsi, kalau kita lihat parameternya itu ada sama dengannya, nah berarti itu adalah sebuah keyword arguments. Yang kita bisa tukar-tukar posisinya, yang penting keywordnya ditulis ya. Dan umumnya dia punya default value. Oke. Nah, sampai di sini materi mengenai pembuatan fungsi selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke list. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya pindah materi? Oke, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa data types ya. Integer, float, kemudian string, dan juga boolean ya. True dan false itu. Nah, masing-masing itu kan di situ hanya menyimpan suatu nilai ya. Nah, kita punya jenis data lain yaitu list. List ini adalah sebuah nilai ya, yang isinya itu berbagai macam nilai. Jadi kalau di matematika bayangkan himpunan gitu ya. Dia sebuah wadah, sebuah value, sebuah nilai ya. Tapi isinya itu macam-macam nilai yang lain. Gitu. Dan dia punya urutan. Cara membuatnya itu adalah dengan mengapit nilai-nilai itu yang ingin kita masukkan dalam list itu dengan tanda kurung siku. Nah, kalau kita sudah masukkan ke dalam list, nilai-nilai yang ada di dalam list itu kita sebut sebagai item yang dia dipisahkan oleh tanda koma. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah list sederhana yang isinya 3 angka ya, 1, 2, 3, maka kita lakukan seperti ini. Kurung buka, 1,2,3, kurung tutup. Jadi ini nanti menjadi sebuah kesatuan ketika disimpan. Jenis datanya itu, satu kesatuan ini disebut dengan list. Oke, mari kita coba buat list, tapi di interactive shell dulu. Ya. Oke, kita lakukan seperti yang contoh tadi. Misalkan kita ingin membuat sebuah list seperti tadi ya, isinya angka 1, 2, 3. Lalu kita simpan dalam sebuah variabel yang namanya X gitu ya. Berarti X sama dengan dalam kurung 1, 2, 3. Oke. Maka dia akan nanti disimpan. Kalau kita ingin lihat, seperti biasa kalau di interactive shell seperti ini kita bisa langsung ketikkan nama variabelnya. Nanti akan ditampilkan isinya. Oke. X isinya adalah 1, 2, 3. Nah, list ini dia isinya tidak harus berupa angka. Kita bisa membuat misalnya list dalam variabel huruf gitu ya. Sebentar. Dalam variabel huruf kita isi sebuah list yang isinya adalah beberapa huruf. Misalnya A, kemudian B, kemudian C gitu. Kalau kita panggil variabel huruf, nah ini dia isinya seperti yang kita buat. Tulis yang isinya
string. Ya. List yang isinya boolean bisa nggak? Bisa juga, misalnya ya true false gitu, TF. Kita buat sebuah list dalam variabel TF isinya true, false, true. Kita panggil, nah isinya true, false, true. Nah, selain dari berbagai macam data types isinya itu, itemnya, kita juga bisa mencampur. Misalnya kita buat list Y gitu. Isinya adalah angka 1, huruf A, false gitu. Ini bisa juga. Bahkan karena list ini juga adalah data types, kita bisa memasukkan list sebagai item dari list yang lain. Misalnya kita buat variabel Z ya. Kita isi listnya itu 1, tadi A, kemudian di sini list yang lain. Misalnya isinya listnya itu adalah 8 dan 9 gitu. Jadi isi dari list atau itemnya itu bisa dari data types apapun yang ada di Python. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung sedikit bahwa list itu punya urutan. Ya. Itemnya itu di dalamnya punya urutan tertentu. Dan urutannya itu matters. Nggak bisa dibolak-balik. Nah, sehingga dia ini, item-item di dalam list itu akan punya nomor ya, yang kita sebut sebagai indeks. Nah, yang perlu hati-hati, ini mungkin yang agak cukup membingungkan ya. Jadi, ada bahasa pemrograman itu yang indeksnya itu dimulai dari 0, ada yang dimulai dari 1. Sekilas kan kalau kita merasa ya lebih enak dari 1 karena kita ngitung itu bilangan natural, bilangan asal itu kan dari 1 ya, 1, 2, 3. Tapi di Python ini menomorinya, mengindeksnya itu dari 0. Jadi item pertama itu nomornya 0, item kedua itu 1. Nah, kalau yang menggunakan sistem indeks berawalan 1 itu misalnya R. Dia dimulainya dari 1. Nah, walaupun ini ada perdebatan ini di programmer dan juga bahkan matematikawan. Sebenarnya mana yang lebih bagus indeksinya dari 0 atau 1. Karena masing-masing punya argumen sendiri-sendiri ya. Nah, kita tidak urusi itu. Tapi yang pasti harap diperhatikan, hati-hati, indexing dalam Python itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, karena item itu punya nomor, dia punya indeks, maka indeks itu dapat digunakan untuk merujuk item dari list itu. Misalnya kita mau ngambil, kita mau mengubah, dan sebagainya. Kita bisa merujuk dengan menggunakan nomor dari item itu, atau indeksnya. Ya. Misalnya kita punya ini, item isinya 3 nama buah ya, apel, jeruk, mangga. Ini apel ini indeksnya 0, jeruk itu 1, mangga itu 2. Nah, sehingga kita bisa merujuk item tertentu. Caranya gimana? Caranya adalah nama variabelnya, kemudian diikuti langsung dengan tanda kurung, lalu nomor indeksnya. Jadi buah dalam kurung 0 itu adalah munculnya apel. Nah, kita juga bisa menggunakan indeks negatif. Nanti dia akan merujuk item dalam list secara mundur. Ya. Jadi kalau kita panggil buah kurung siku negatif 1, maka dia dihitungnya dari belakang. Mentoknya itu kan 0, berarti min 1 dikurangi 1, ini berarti mangga. Oke, kita coba ya. Misalnya kita buat lagi tadi
buah gitu ya, atau angka saja lah biar cepat. List angka itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Angka 1 sampai 5. Kalau kita ingin panggil item pertama, berarti kita panggil angka dengan indeks 0. Maka munculnya 1. Kalau item dalam list angka dengan indeks 1 alias yang kedua, itu berarti isinya 2 gitu ya. Kalau kita ingin rujuk dari belakang, kita ingin item terakhir, berarti min 1. Kedua terakhir, berarti min 2. Dan seterusnya. Nah, tadi saya contohkan list itu yang isinya list yang lain. Nah, gimana cara merujuk item di dalam list yang lebih kecil, yang di dalam tadi? Nah, kita bisa rujuk dia 2 kali. Pertama ke list anaknya itu dulu, baru ke item di dalam list anak. Dengan 2 kurung siku. Misalnya, kita buat list seperti ini ya. Paket. Tuh ada 1, 2, kemudian list yang lain. Isinya adalah 8, 9. Nah, kita ingin merujuk ke angka 8 di sini nih. Kita ingin panggil item itu. Caranya adalah paket, kemudian indeks dari list ini, berarti kan dia anggota dari list yang lebih besar. Ini indeksnya 1, angka 1 ini. Angka 2 indeksnya, angka 1 indeksnya 0, angka 2 indeksnya 1, kemudian list ini indeksnya 2. Berarti indeksnya 2 untuk memanggil list ini yang dalam. Kemudian karena itu juga list, kita panggil isinya. Yang pertama yaitu berindeks 0. Maka keluarlah angka 8. Itu kalau kasusnya list dalam list. Gimana kalau listnya di dalam list ada list lagi? Tinggal ditambahkan tanda kurung lagi. Oke. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut ya. Tadi merujuk, sekarang slicing. Nah, kita bisa memotong atau mengambil subset gitu ya. Dari sebuah list yang sudah ada. Mirip seperti tadi, merujuk seperti ini. Tapi kalau kita ingin merujuknya bukan cuma satu angka, tapi satu set, bukan hanya satu item, tetapi satu set item tertentu, kita bisa rujuk indeks-indeksnya itu disingkat dengan operator titik 2. Nah, jadi caranya adalah nama list dalam tanda kurung siku, nomor indeks pertamanya titik 2. Nah, ini juga yang harus hati-hati. Seperti pakai yang fungsi range itu ya. Indeks sebelum terakhir. Setelah terakhir ya. Ini salah ini. Setelah, mohon maaf ini harusnya setelah. Nanti disesuaikan ya. Indeks setelah terakhir. Jadi, kalau kita punya list buah di sini, isinya apel, jeruk, mangga, manggis. Kita ingin ambil apel sama jeruk saja, maka kita bisa lakukan seperti ini. Buah 0.22. Maka dia akan di slice ya. Startnya dari
item berindeks 0 yaitu apel, lalu berhenti sebelum item dengan indeks 2. Item dengan indeks 2 itu mangga, berarti diambilnya sebelumnya, apel dan jeruk. Oke. Gimana kalau ngambilnya dari slicingnya dari belakang? Bisa tadi. Kita misalnya ingin ambil satu yang terakhir. Sorry, maksud saya gimana kalau motongnya itu bukan dari nomor tertentu sampai nomor tertentu, tetapi nomor tertentu sampai berapa sebelum terakhir. Ya, kita bisa gunakan minus seperti ini. Misalnya kita punya list buah isinya apel, jeruk, mangga, manggis. Kita bisa slice dari apel sampai mangga. Cara pertama kan ini 0,23 gitu ya. Tapi cara lainnya adalah kita angka yang kedua di sini itu adalah mengatakan berapa sebelum terakhir dia harus stop. Ini kan min 1 berarti si manggis ya. Berarti dia akan diambil dari apel sampai mangga gitu. Oke, itu beberapa jenis cara melakukan slicing. Oke, ini saya agak cukup cepat ya, saya lanjutkan saja. Nah, biasanya data types tertentu, entah itu string, list, kemudian boolean, kemudian integer, itu dia punya fungsi-fungsi dan statement-statement operator-operator yang khusus gitu. Misalnya untuk list ini ada fungsi len. Ya. Len itu digunakan untuk mencari panjang alias jumlah item dari suatu list. Nah, kalau kita ingat kemarin kita sebenarnya sudah menggunakan fungsi len ini untuk mencari panjang karakter dari suatu string kan. Karena string itu sebenarnya juga dapat dianggap sebagai list atau kumpulan dari karakter gitu. Jadi kita bisa gunakan fungsi len. Coba kita terapkan ya. Tadi kita sudah punya di sini ya. Saya panggil saja. Fungsi angka tadi kan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa hitung panjangnya alias berapa jumlah item di dalamnya dengan fungsi len. Kita ambil fungsi len, masukkan variabel angka. Keluarnya 5. Berarti variabel angka itu isinya ada 5 item. Kemudian seperti juga pada string ya, operator plus dan bintang itu bisa digunakan dengan fungsi yang sama persis. Plus itu menggabung, bintang itu mereplikasi. Oke, kalau saya punya tadi ya, ini angka, list angka isinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian tadi huruf itu isinya A, B, C, D. Saya bisa gabungkan ini. Angka plus huruf jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5 ABC digabung jadi satu list. Kalau direplikasi pakai tanda bintang, angka bintang 3 artinya diulangi 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 digabung jadi satu list. Oke. Kemudian kita bisa menghapus item tertentu dengan statement del. Tadi misalnya angka tadi kan isinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya ingin hapus item pertama. Saya bisa lakukan del angka kemudian kurung siku indeksnya berapa. Oke, berarti kalau saya panggil lagi hilang itu yang pertama.
Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah menggunakan salah satu flow control yaitu for ya. Untuk menspesifikasikan daftar atau sequence yang ingin diulang, kita kemarin menggunakan fungsi range ya. Nah, sebetulnya penggunaan flow control itu tidak harus dengan fungsi range. Yang penting dia berupa list ya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kalau kemarin kan kita for i in range 4, print i gitu ya. Kalau kita cuma masukkan satu argumen di fungsi range, itu berarti dia hanya menspesifikasikan stopnya ya. Stopnya 4 berarti 0, 1, 2, 3 hasilnya. Dan startnya secara default adalah 0. Maka ini setara dengan kita menulis ini. For i, in, kemudian kita tulis listnya 0, 1, 2, 3. Lalu kita print variabel i itu. Jadi intinya kalau kita gunakan flow control for, itu kita di sini spesifikan list ataupun hal lain yang outputnya itu berupa list. Contohnya adalah fungsi range ya. Oke, kemudian atau coba kita lihat dulu ya. Kita ingin coba manfaatkan pengetahuan kita tadi ya, bahwa flow control for itu dilakukan untuk mengulangi suatu block of code dalam suatu sequence dalam list tertentu. Ya. Misalnya di sini kita buat sebuah list namanya hewan, yang isinya adalah gajah, harimau, ular gitu ya. Ini di praktik namanya. Kemudian misalnya kita ingin buat sebuah looping for yang tugasnya mengeprint, mencetak nama-nama hewan ini satu persatu di layar. Nah, kita bisa lakukan ini. Di sini saya menggunakan gabungan beberapa fungsi. Kalau kita kemarin kan pakai fungsi range ya. Pakai fungsi range untuk menspesifikasikan berapa jumlah pengulangannya. Kemarin kita masukkan angka ya. Nah, dan sebenarnya kalau kita masukkan hanya satu angka itu hanya stopnya saja. Startnya defaultnya adalah 0. Nah, di sini alih-alih saya masukkan angka, saya masukkan fungsi len. Yang di dalamnya saya masukkan variabel hewan. Artinya adalah di sini saya menghitung berapa sih panjang list dari variabel hewan ini. Isinya kan 3 ya. Berarti di sini nanti hasilnya adalah angka 3. Berarti kalau kita punya fungsi range, kita masukkan angka 3, itu keluarnya adalah 0, 1, dan 2. Ya. 3-nya itu kan stopping value-nya, berarti yang setelah terakhir. Saya ulangi, ini keluarnya angka 3 karena panjang listnya itu 3 item. Kalau kita punya fungsi range isinya angka 3, berarti dia dianggap sebagai stopping value-nya. Startnya diasumsikan 0, berarti keluarnya 0, 1, 2. Nah, kemudian dari list itu saya ingin gunakan untuk merujuk ke nomor item list hewan ini. Jadi saya panggil fungsi print.
Lalu saya masukkan variabel hewan yang isinya list tadi. Dan di situ saya rujuk item ke i sesuai pengulangannya ya. Tadi kan ini ada 0, 1, 2. Berarti pertama ya item ke 0, kedua item ke 1, ketiga item ke 2 gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita jalankan? Dia akan di print satu per satu. Nah, coba ini dicerna dulu sebentar. Mungkin agak sedikit membingungkan. Dan silakan kalau ada yang membingungkan, silakan ditanyakan. Apa yang terjadi dengan proses ini? Saya masih tidak paham, Pak. Oke, di bagian mana? Ya, Dari dari awal atau? yang mulai ini itu, Pak. Kayak range hewan Oke, kok kayak gitu. Iya, saya bedah lagi ya. Jadi di sini looping for itu bagian setelah in itu yang penting adalah suatu list. Fungsi range itu kan nanti outputnya berupa list ya. Kalau kita hanya masukkan misalnya seperti ini. Kalau saya buat di sini saja. Seperti ini. Saya hanya masukkan angka 6. Nah, maka kalau saya print, keluarnya adalah angka 0 sampai 5. Sampai sini bisa dipahami belum? bisa, Pak. Oke. Jadi fungsi range ini kalau kita masukin angka 6, dia dianggap sebagai stopping value ya. Angka yang setelah terakhir ya, ini yang memang agak rumit. Yaitu 5 berarti kan. Startnya itu selalu dari 0. Ingat karena indexing Python itu selalu dimulai dari angka 0. Berarti munculnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lalu balik ke sini. Nah, ini alih-alih saya masukin angka, saya masukin fungsi. Fungsinya adalah mencari panjang list hewan. List hewan itu kan isinya 3 ini. Oke. Berarti ini nanti itu setara dengan kita ngetik angka 3 ya. Kalau ini angkanya 3 berarti nanti hasilnya itu adalah 0, 1, dan 2 ya. Masing-masing satu proses itu, satu looping, satu pengulangan. Nah, di masing-masing pengulangan apa yang kita lakukan? Kita memanggil fungsi print, kita cetak list hewan untuk item ke i ya. Jadi pengulangan pertama itu kan variabel i-nya isinya berapa? Angka berapa? Ingat tadi nih hasilnya adalah 0, 1, 2. Berarti proses pertama i-nya itu isinya angka 3. listnya kan 0, 1, 2. Berarti proses pertama adalah angka 0 ya. Jadi i-nya ini pertama isinya angka 0. Maka di proses pertama ini i-nya adalah 0. Berarti hewan item ke 0. Ya kan? Hewan item ke 0 itu adalah gajah. Oke, itu proses pertama, pengulangan pertama. Pengulangan kedua, ingat tadi ini hasilnya adalah 0, 1, 2. Yang 0 sudah selesai, kita lanjut ke yang 1. Berarti i-nya sekarang isinya 1. Berarti di proses ini, i-nya sama dengan 1. Keluarnya adalah hewan dengan indeks 1, yaitu harimau. Berarti print harimau. Pengulangan berikutnya, berarti angka berapa? Angka 2. Berarti i isinya angka 2. Di sini kita manggil list hewan dengan indeks angka 2, yaitu ular. Maka keluarnya kan gajah, pengulangan berikutnya harimau, di pengulangan berikutnya ular.
Oke. Gimana sampai sini? Oh, saya udah paham sekarang, Pak. Oke. Yang lain gimana? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Yang LAN itu kemarin untuk menghitung jumlah karakter atau gimana ya kemarin? Betul. Nah, bisa dua sebetulnya. Karena begini sebetulnya ya, string itu bisa dianggap sebagai list dari karakter. Tapi biar nggak bingung gini aja, LAN itu bisa dipakai untuk string dan list. Kalau dipakai di string berarti menghitung jumlah karakter. Kalau dipakai di list menghitung jumlah item gitu aja. Oh, baik-baik. Berarti tidak selalu menghitung karakter aja, Kak ya? Tidak. Ya, ya sebetulnya ya karena tadi itu, tapi biar gampang mengingatnya, kalau untuk string menghitung karakter, kalau untuk list menghitung item gitu. Mas, Termasuk tadi plus dan bintang ya. Plus itu menggabung, bintang mereplikasi. Itu sama juga dalam kasus string maupun list. terima kasih, Pak. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Nah ini, dalam looping for tadi kita sudah melihat ada satu operator ya, namanya in. Nah, in itu sebenarnya apa? Dia merupakan operator untuk list sebetulnya. Operator setara kayak plus, setara kayak bintang, dan lain-lain yang operator yang kita pelajari kemarin. Nah, tapi ini pakai kata-kata ya, atau and, or, ini in. In itu fungsinya adalah mengecek apakah suatu value, suatu nilai itu merupakan item dari list tertentu atau bukan. Kebalikannya kalau not in, itu mengecek apakah item itu bukan anggota list tertentu atau bukan. Oke, kita praktikkan saja. Kita buat lagi ya, list X isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin mengecek apakah angka 1 itu bagian dari list X kita. 1 in X. Keluarnya true, berarti benar. Angka 1 itu merupakan item dari list X. Kalau 9, ternyata false. Berarti 9 bukan item dari list X. Ya. Kalau not in tinggal kebalikannya saja. 1 not in X. Berarti false ya, karena kebalikannya true. 9 not in X justru true. Jadi sebetulnya ya, kalau kita ingin bedah lagi apa yang dilakukan oleh looping for, ini kan dia punya list di sini. Ya. Entah itu langsung dispesifikasikan seperti yang ini tadi, atau kita gunakan fungsi range, atau nanti ada cara yang lain lagi. Pasti keluarnya itu berupa list. Nah kemudian itu nanti kita punya variabel i, itu variabel sementara. Itu akan dicek gitu. Kalau iya anggota ini, anggota dari list ini, maka lakukan ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi saya kira tidak perlu dibahas terlalu detail ya. Kita sudah nangkep gambaran umumnya. Oke, itu tadi operator in dan not in untuk mengecek apakah suatu value itu merupakan item dari list atau bukan. Oke, coba kita terapkan di di program yang agak lebih rumit ya. Ini kita coba pelan-pelan. Kita lihat dulu program ini apa yang dia jalankan, apa yang dilakukan ya. Dia tanya, tulis nama anak ke 1 atau tekan enter jika sudah selesai. Misalnya Budi gitu ya. Anak kedua Ani. Anaknya cuma 2, berarti selesai ya, kita tekan enter. Lalu dia menuliskan
Pesan berupa nama anak-anak Anda adalah Budi, Ani. Ini yang dilakukan program ini, program sederhana ini. Nah, gimana cara kita bisa mengambil input banyak seperti ini? Kita bisa gunakan list, ya. Mari kita perhatikan. Pertama saya buat variabel namanya nama anak, ya, berupa list kosong sebagai tempat dulu saja. Yang pasti dia berupa list, tapi belum ada isinya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke blok ini, bagian ini. Ini looping dengan while. Dan saya kasih value true di sini. Artinya looping ini akan terus-menerus berjalan. Kecuali nanti di statement break akan keluar dari jeratan looping itu. Tapi selama dia belum ketemu statement break, dia akan diulangi terus-menerus. Apa yang diulangi? Kita lihat di block of codes-nya ini. Sampai sini dulu ya. Pertama, cetak ya, tulis nama anak ke. Nah, lalu di sini, ini agak rumit ya. Saya kan sudah punya variabel nama anak tadi berupa list kosong. Dihitunglah panjangnya. 0 kan? Kemudian saya tambah 1. Ya. Kemudian saya ubah menjadi string. Baru saya gabungkan ke ini. Nah, ini sebetulnya juga bisa lebih simpel dengan cara seperti ini. Ini tidak usah diubah menjadi string juga bisa. Seperti ini juga bisa. Kita pakai koma tadi. Nanti bisa diubah sendiri ya. Tapi di sini kasusnya saya ubah menjadi string dulu baru saya gabungkan. Agar keluarnya seperti ini ya. Tulis nama anak ke 1. Karena tadi nama anak ini masih kosong, saya di sini tambah 1 agar mulainya di sini dari 1 ya. Oke. Ini dia. Lalu saya gunakan fungsi input yang nanti isinya disimpan dalam variabel nama untuk membuat user bisa memasukkan tulisan di sini. Oke. Terus misalnya saya masukkan tulisan ini, Esa. Apa yang terjadi? Kita lihat kodenya. Kita evaluasi dengan if ya. Apakah namanya itu kosong atau tidak? Kalau saya tadi tulis Esa, ini kan berarti nggak kosong ya. Kalau nggak kosong berarti ini dilewati langsung ke sini. Apa yang saya lakukan? Saya menambahkan nama yang di input user tadi menjadi item baru dari list nama anak. Caranya gimana? Nama anak yang baru ya maksudnya, sama dengan nama anak yang sudah ada, plus, tadi ingat plus itu untuk menggabung list, kemudian nama di sini, hasil input user, itu dijadikan list, diapit tanda kurung, baru digabungkan dengan list yang awal. Jadi ini digabungkan. Kalau sudah selesai, apa yang dilakukan? Kembali ke atas ya, karena ini looping. Tulis nama anak ke. Nah, sekarang nama anak itu kan sudah ada isinya, Esa tadi. Berarti panjangnya 1, 1 tambah 1 jadi 2, maka dia akan muncul tulis nama anak ke 2. Ya. Nah, berarti kan diulangi lagi ya, dari sini print ini, input. Nah, kemudian kalau saya hanya mengetik enter, berarti kan saya mengetikkan karakter kosong kan. Kalau saya mengetikkan karakter kosong, expression ini terpenuhi, maka masuk ke sini. Break. Looping ini diselesaikan. Oke. Makanya langsung ke step yang berikutnya. Print nama anak-anak Anda adalah. Nah, kemudian saya ingin mencetaknya itu satu persatu. Ya. Caranya gimana? Saya gunakan looping for sekarang.
Apa yang di looping? Yaitu list nama anak di sini. Ingat tadi kalau looping for, yang penting di sini tuh outputnya berupa list. Saya sudah punya list berupa variabel nama anak tadi, maka saya bisa panggil untuk looping for ini. Jadi untuk masing-masing isi atau item dari list ini, itu disimpan dulu di variabel nama anak, lalu lakukan ini, print variabel itu, anaknya. Berarti kan kalau di sini saya masukin Budi dan Ani, tadi listnya adalah Budi lalu Ani. Pada looping pertama, pengulangan pertama, anaknya itu isinya Budi, maka print Budi ya. Proses kedua, Ani, berarti isi variabel anak itu Ani, di sini print Ani. Oke, sampai di sini bisa diikuti atau tidak? Ada yang kesulitan? Silakan. Selalu ingat ya, Python itu sensitif terhadap indentasi. Jadi ini harus selalu diperhatikan. Kalau satu indentasi ini berarti satu hierarki ya, print dengan nama dengan if ini. Nah, break ini menjorok lagi, artinya dia hierarkinya di bawah lagi. Silakan. Saya ingin bertanya Pak, kan saya udah nyoba Ya. ngeran. Misalnya Ya, kalau misalnya saya buat dari misalnya nama saya Fikri itu selanjutnya Farawi, terus ya. itu nggak berhenti-berhenti, terus itu saya harus nge-break dulu ya Pak, baru hasilnya bisa dapat printnya, yang print anak nama anak-anak saya. Yang di run script ini apa bukan? Iya Atau Pak, buat sendiri? script ini. Terus dia kan Ada keluarnya breaknya. kayak gitu. Terus dia nggak berhenti-berhenti, terus jadi bingung. Kalau di enter nggak berhenti. Problemnya gimana? Iya, Sorry. kan saya coba run Pak. Kan dia tulisannya tuh bakal tulis nama anak ketiga atau tekan enter jika sudah selesai. Saya pesan, Ya, saya tekan enter. Oh, sudah bisa, Pak. nggak Salah bisa ya. saya. Maaf, Pak. Jangan ada spasinya. Iya, Pak. Ternyata. Ya. Terima kasih, Nah Pak. itu juga di sini karena kodenya sederhana ya. Kita hanya ngasih statement ini nih di sini. Kalau namanya itu benar-benar nggak ada isinya ini, spasi pun nggak boleh, maka alias langsung di enter ya, maka masuk ke sini break. Gimana kalau usernya itu kasih spasi dulu baru enter? Ya akan dianggap spasi itu adalah nama anak gitu. Makanya kalau kita di sini kan kita lebih kepada nggak terlalu ke mendesain program ya. Tapi kalau kita programmer gitu, mendesain sebuah software atau ya software gitu ya, kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu ya. User nanti ngapain gini, yang akan menyebabkan program ini nggak berjalan. Gitu. Ini contoh yang sederhana saja dulu. Oke, sudah bisa ya berarti. Kalau sudah kita lanjutkan ya ke bagian terakhir. Ini waktunya tinggal sedikit, yaitu method ya. Apa itu method? Ya ini salah satu hal yang khas dari Python. Method itu adalah fungsi juga ya. Sama persis kegunaannya seperti fungsi. Tapi cara menggunakannya itu dilekatkan pada suatu objek. Kalau fungsi itu kan fungsi apa bla 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 dalam kurung masukin value-nya. Kalau ini dipanggil ke dalam sebuah objek misalnya suatu variabel. Nah, ditulisnya itu dipisah dengan tanda titik dari objeknya itu. Ya. Dan method itu umumnya hanya bekerja pada data type tertentu. Walaupun ada beberapa yang lintas data types. Nah, coba kita perhatikan beberapa method untuk data type string ya, atau karakter. Ada capitalize, count, upper, lower, dan swap case. Oke, ini string coba ya. Kita ke interactive shell dulu. Misalnya kita punya string
ABC, AB besar C kecil. Ini kita simpan dalam huruf gitu ya, variabel huruf. Kita coba panggil dulu. Oke, bener ya. A kecil, B besar, C kecil. Nah, kalau fungsi itu kan kira-kira penggunaannya misalnya seperti ini ya. Fungsi dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, huruf gitu misalnya. Nah, tapi kalau metode ini, dia justru dilekatkan ke dalam variabelnya itu. Misalnya, variabel huruf ini yang isinya A kecil, B besar, C kecil ini, ingin kita ubah huruf pertamanya menjadi kapital ya, menggunakan method capitalize. Maka kita bisa lakukan huruf titik capitalize dalam tanda kurung. Nah, ini dia. Jadi huruf pertama diubah kapital, sisanya jadi kecil. Langsung ya, langsung diubah. Tapi dia tidak akan menyebabkan yang asli berubah. Kalau kita manggil lagi huruf, aslinya masih ini. Jadi hanya mengubah ketika dipanggil, tapi aslinya tidak ikut berubah. Misalnya kemudian count. Count itu untuk menghitung munculan dari suatu karakter tertentu. Misalnya tadi A kecil, B besar, C kecil. Kita coba hitung ada berapa jumlah huruf A kecil di sini. Maka keluarnya adalah 1 gitu ya. Dan ini juga langsung keluar ya, tidak disimpan. Yang asli tetap tidak berubah. Kemudian ada upper dan lower. Upper dan lower ini untuk mengubah case atau dari kapital menjadi kecil dan sebaliknya ya. Jadi kita panggil method upper untuk variabel huruf. Yang terjadi adalah ABC-nya jadi besar semua. Sebaliknya kalau lower, jadi kecil semua. Sekali lagi diingat ini tidak mengubah yang asli. Jadi kalau kita panggil huruf, aslinya masih seperti ini. Swap case itu menukar ya, menukar case-nya. Kalau kita swap case variabel huruf ini, maka yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Nah, ini contoh beberapa metode ya, tidak semua, untuk data type berupa string. Oke. Nah, selanjutnya, terakhir adalah metode untuk data type berupa list ya. Ini enggak semua, beberapa saja yang saya bisa jadikan contoh. Pertama adalah index, yang di dalamnya ada argumen atau parameter value ya. Dia digunakan untuk mencari indeks dari nilai tertentu di dalam list itu. Misalnya di sini saya buat list ya, X itu isinya angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus saya dikali di dalam list ini itu indeksnya berapa sih? Gitu. Maka saya bisa gunakan next index dalam tanda kurung 5. Nah, keluarnya adalah indeksnya 4. Kalau angka 1, indeksnya 0. Itu indeks. Kedua, append. Append itu menambahkan item di akhir list. Nah, tapi di sini lalu hasilnya di return. Maka dia akan mengubah list yang asli. Tapi tidak langsung ditampilkan di layar. Kita coba append ya. List X ini yang isinya angka 1, 2, 3, 4, 5 ingin kita tambahkan angka 6 di akhirnya. Maka kita panggil method append dengan argumen 6. Kalau kita enter tidak keluar apa-apa, tapi kalau kita panggil lagi,
list X itu, maka dia akan bertambah satu item, yaitu angka 6 di akhir. Karena kita sudah append. Kemudian insert ya. Insert itu menambahkan item di tengah list sesuai dengan indeks yang kita tulis ya. Mau ditambahkannya di mana. Dan dia juga hasilnya di return ya. Akan mengubah indeksnya itu. Misalnya X tadi yang isinya 1 sampai 6, kita ingin masukkan pada indeks ke 0 alias angka pertama, itu kita isi angka 0 juga. Maka kalau kita panggil lagi X, di indeks ke 0 yang pertama kita isi dengan angka 0. Oke. Kemudian remove ya. Remove itu mirip dengan del tadi, tapi kalau del itu sebuah statement, ini sebuah method. Remove itu menghapus, nah tapi item pertama sesuai value tertentu. Jadi saya contohkan yang lain ya. Ini Y sama dengan 1, 2, 2, 3, 4. Jadi duanya muncul 2 kali ya. Kalau saya remove angka 2 ya, maka yang di remove angka 2 yang muncul pertama kali ya. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Duanya masih ada tetapi yang kedua tadi. Yang pertama ini akan dibuang. Itu remove. Lalu sort itu mengurutkan list, lalu hasilnya di return, jadi akan mengubah list aslinya. Misalnya saya punya Z itu sama dengan 2, 4, 1, 3 gitu ya. Kalau saya sort, maka dia akan menjadi 1, 2, 3, 4. Diurutkan dari kecil ke besar. Oke. Reverse, membalik ya. Sesuai namanya. Coba Z ini kita reverse. Maka dia menjadi 4, 3, 2, 1. Terakhir, count itu menghitung jumlah item list sesuai nilai tertentu yang kita masukkan sebagai argumen. Misalnya apa ya, list A ini saya isi 1, 2, 2, 3, 4 ya. Kalau saya hitung ada berapa angka 2 di situ, maka keluarnya adalah 2. Karena 2-nya muncul 2 kali di list itu. Baik, sampai di sini tentang method ya, baik untuk string maupun list. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tadi yang harus diingat ya, jadi method itu ada yang dia mengubah list aslinya, ada yang tidak. Kalau di sini saya tuliskan lalu return hasilnya itu yang mengubah. Nah, sebetulnya di sini saya ada satu script praktik 5 ya, yang tadi nggak masuk di slide. Ini contoh saja, saya membuat sebuah fungsi di mana dia itu mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Oke, saya mungkin tidak akan jelaskan detailnya ya, nanti silakan bisa dicermati. Yang pasti adalah kita ingat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 2 angka, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri kan. Di situ saya menggunakan looping while
untuk mencoba membagi angka yang dimasukkan ke dalam fungsi itu terus-menerus sampai pembaginya itu sama dengan angkanya itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Seperti biasa ya, kita ada tugas untuk sesi ini. Nah, tugasnya itu adalah membuat sebuah program checklist gitu ya, yang meminta yang melakukan hal-hal berikut. Pertama, pengguna memasukkan judul checklist. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi pertama keluar tulisan masukkan judul checklist. Lalu kita masukin itu, misalnya daftar belanja gitu. Kemudian minta pengguna untuk memasukkan item checklist satu persatu. Bisa dilihat di contoh praktik 7 itu, tekniknya gimana. Misalnya gini, masukkan item ke 1, roti gitu ya. Masukkan item kedua, buah. Masukkan item ketiga nggak ada, saya tekan enter. Oke. Nah, di situ kan disimpan menjadi sebuah list ya, roti dan buah itu. Lalu tidak selesai sampai di situ, setelahnya setelah pengguna memasukkan seluruh item tadi, misalnya roti dan buah tadi, tampilkan lagi item itu satu persatu. Sambil ditanya penggunanya itu untuk mengindikasikan apakah item tersebut sudah dicetak atau belum. Jadi kira-kira seperti ini. Kita sudah masukkan roti dan buah. Nah, itu nanti masuk ke listnya ya. Lalu ditanya satu persatu, centang item roti ya atau tidak? Misalnya ya. Centang item buah ya atau tidak? Tidak gitu kan. Nah, setelah selesai semuanya ditampilkan ya, roti dan buah dalam kasus ini. Tampilkan berapa jumlah item yang telah dicentang dari keseluruhan item. Jadi outputnya dari seluruh item di daftar belanja yang berjumlah 2 item, sebanyak 1 item telah dicentang. Ya. Karena di sini usernya telah mencentang item roti. Nah, clue-nya di sini, di proses ini, yang user memasukkan item 1, 2, 3, itu kan inputnya dimasukkan dalam list ya, di append ya, atau pakai operator plus. Kemudian list ini digunakan sebagai dasar menanyai usernya. Item pertama centang atau tidak, item kedua centang atau tidak. Nah, user kan akan ngasih tahu itu ya, ya atau tidak. Nah, ini harus kita simpan ini ya atau tidaknya ini. Karena nanti kita ingin hitung ada berapa yang sudah dijawab ya dari keseluruhan item. Ya. Nah, caranya adalah bisa banyak cara ya, tapi salah satunya saya contohkan misalnya. Kita membuat list baru yang isinya itu angka 1 kalau iya, angka 0 kalau tidak. Gitu kan. Atau boleh juga ya langsung isinya kalau iya yang langsung iya itu dijadikan item list, tidak juga dijadikan item list. Terus di sini kan tinggal menghitung, ini juga bisa metodenya bisa macam kalau tidak bisa menggunakan apa namanya metode ya atau dengan cara yang lain. Oke, seperti biasa dikirimkan ke email maksimal Senin ya, 23 Mei. Dan kita cukupkan training pada hari ini. Tapi sebelumnya saya masih buka kesempatan kalau ingin masih ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Sebenarnya fungsi return value itu untuk apa ya, Pak? Saya masih nggak paham, Pak, sebenarnya fungsinya untuk apa. oke.
Saya ulangi tadi ya. Ya, return value bukan fungsinya untuk apa, tapi apa yang dia lakukan gitu ya. Apa yang dia lakukan. Saya ulangi lagi tadi. Coba saya buat sebuah fungsi. Saya definisikan fungsi halo gitu ya. Itu cuman ngeprint halo. Oke. Ini fungsi yang sangat sederhana ya. Kalau saya panggil di sini, maka apa yang dia lakukan? Melakukan yang ada di dalam block of code ya. Oh ya, itu ada yang tidak bisa mengakses presensi. Mohon teman-teman dari Lab IE bisa membantu ya. Oke, ini kan ini simpel sekali, hanya melakukan apa yang ada di sini. Ditampilkan di layar, selesai kan? Nah, tapi coba kita buat fungsi halo ini ada return value-nya. Atau gini saja, alih-alih ngeprint tulisan halo, sekarang saya return value halo. Apa yang terjadi kalau saya panggil fungsi halo ini? Ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena di balik layar dia itu ketika kita manggil halo itu menghasilkan tulisan ini halo, tapi hanya disimpan di memori, tidak ditampilkan di layar. Nah, misalnya kita gunakan angka nilai itu juga bisa. Jadi gini. Sekarang caranya adalah print halo. Nah, maka baru keluar. Beda ya, tadi coba saya pecah jadi dua. Halo 1 dan halo 2. Halo 1 ini sekedar ngeprint halo di layar. Oke, saya panggil halo. Sementara halo 2 ini dia tidak print halo tapi return halo. Nah, ini dia. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasil pemanggilan yang halo 1 ini adalah yang ini. Karena kenapa? Ya karena memang kita sudah perintahkan untuk print ya di layar tulisan halo. Tapi kalau halo 2 itu enggak meminta Python untuk mengeprint halo di layar, hanya mereturn sebuah value, sebuah string bernama halo yang disimpan di memori. Jadi kalau kita sekedar panggil halo seperti ini, yang kedua, yang ini nggak usah dulu ya, maka ya nggak akan keluar apa-apa. Beda kalau hasil apa return value ini yang tersimpan di memori, itu kita masukkan ke dalam fungsi lain yang tugasnya mengeprint sesuatu di layar. Print halo 2. Maka baru dia akan ditampilkan. Jadi return value itu outputnya bukan sesuatu yang ditampilkan di layar, tapi sesuatu value yang disimpan di memori. Dalam kasus fungsi halo 2 ini, yang disimpan ya ini, tulisan halo. Jadi kalau kita panggil fungsi halo 2, ya dia hanya akan menyimpan di memori tulisan halo gitu. Kalau nggak kita minta dia untuk mencetaknya dengan fungsi print ini, tidak akan terjadi apa-apa. Oke? Sudah jelas atau belum kalau seperti ini? Oke, Pak. Tapi saya masih ingin bertanya, kalau seperti itu untuk apa kita simpan di memori, Pak? Kayak Nah, nanti karena lupakan. ya karena fungsi itu nanti value outputnya bisa kita gunakan untuk hal lain lagi. Kalau kita sekedar ngeprint halo, ya kan sudah selesai di print ya. Tapi misalkan inilah fungsi yang paling yang sudah kita buat, fungsi penjumlahan.
dia outputnya adalah suatu angka. Kalau kita sekedar tampilkan di layar, kita nggak simpan di memori, kita mau pakai angka hasil fungsi, olahan fungsi itu, kan nggak bisa ya. Makanya simpan di memori. Nah, makanya di sini, saya contohkan di sini, hasil dari penggunaan fungsi jumlah ini bisa kita operasikan juga ditambah 1 gitu. Kalau dia sekedar ngeprint di layar aja, ya kita nggak bisa lakukan ini. Hasilnya menggunakan fungsi yang ada return value-nya, kemudian ditambah angka 1, nggak bisa. Karena sekedar ngeprint di layar aja gitu. Tapi kalau kita pakai return, disimpan itu hasil angka 1 tambah angka 2, lalu di sini ya, tambah 1, bisa kan? Baru kita print. Mungkin coba saya ingin simpulkan ya Pak. Jadi return value itu kalau misalnya nanti kita mungkin kita udah banyak ya Pak, kita pengen balikin lagi itu tuh jadinya kita nggak perlu buat fungsinya dari awal lagi, kita tinggal return aja nanti hasilnya keluar gitu ya Pak ya. Lebih kepada gini, kita membuat fungsi yang biasanya outputnya itu akan digunakan untuk hal lain lagi. Nah, kita pakai return. Misalnya gini ya, apa ya? Bayangkan gini, em, ada sebuah fungsi yang dia tuh tugasnya gini, em, mengalihkan dengan 2, menambah 3, menambah 4, bla 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 gitu ya. Itu satu fungsi. Nah, terus karena itu isinya banyak, yang tengah itu sering kita pakai berulang-ulang di hal yang lain juga. Kita di dalamnya itu kita pakai fungsi juga aja. Kita definisikan di awal. Nah, agar hasil fungsi yang awal tadi bisa masuk fungsi yang kedua, itu kan harus di return dulu hasilnya. Nah, idenya kira-kira seperti itu, salah satu contoh. Termasuk ini, eh, fungsi len ya. Sorry, sorry. Ini nih. Saya pakai di sini. Ini, saya manggil fungsi len tapi tidak di interactive shell ya. Di script ini, saya run. Apa yang terjadi? Nggak ada hasilnya. Karena sebetulnya len bla 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 ini, hasilnya itu, angka berapa itu adalah return value. Kebanyakan fungsi itu sebetulnya outputnya return value. Bisa dipahami? Nah, beda emang kalau kita pakai interactive shell ya, REPL ini. REPL itu memang didesain agar return value pun ditampilkan gitu kan. Kalau kita len ABC, nah langsung keluar hasilnya. Tapi kalau kita kerjanya di script ya, ya kalau kita cuman panggil len ABC, nggak akan muncul di layar. Kecuali kita minta dia untuk print nih. Kan? Nah, baru muncul. Nah, len tadi kan kita pakai di mana-mana tadi tuh. Di sini misalnya. Nah, ini. Kalau nggak pakai return value gimana ini mau masuk ke sini angkanya? Gitu kira-kira. Jadi kita akan pakai hasil dari fungsi itu, outputnya kita pakai untuk hal lain lagi. Bisa input di fungsi yang lain, bisa kita operasikan dalam sebuah expression, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu kira-kira? Baik Pak, terima kasih. Oh iya Pak, Oke, mungkin satu lagi. Ini boleh, boleh. yang bukan materi minggu ini. Cuma saya ingin bertanya, kenapa makainya ini MU ini Pak? Oh, Untuk kenapa Mu mengoper. Code Editor ya? Ya sebetulnya Iya. karena dia ini yang sederhana gitu ya. Kita kan baru belajar. Sebenarnya kalau nanti um, untuk jadi IDE integrated apa namanya? Software yang untuk mengolah menulis kode ini itu macam-macam untuk Python ya. Ada yang khusus untuk analisis data itu misalnya Spider. Tapi kan itu sudah cukup advance. Jadi ini karena masih baru belajar kita pakai yang sederhana dulu. Alasannya itu sih karena ini saya pikir cukup sederhana, nggak terlalu banyak.
menu-menu gitu ya. Ini kan cuman beberapa tombol aja. Oke, Pak. Kalau perbedaan REPL sama RAN biasa itu, kalau REPL itu fungsinya tuh apa, Pak? Kayak kapan kita tahu Nah, kita pakai REPL, kapan kita yang di situ nih, Pak? gini, ingat ya, kalau kita pakai RPL, itu kita bekerja secara interaktif. Kita nulis apa, LAN tadi, ya langsung keluar hasilnya kan? Keluar hasilnya 3 dan seterusnya. Lebih banyak ini biasanya untuk mencoba-coba dulu biasanya. Ngecek, oh gini gimana, ini gimana. Kalau kita sudah yakin, biasanya ya nggak harus seperti itu, tetapi biasanya digunakannya untuk kita experimenting dulu, eksplorasi dulu. Karena ini kan satu persatu, ya kayak saya ceritakan kemarin, kita mau ngasih tahu orang sebuah resep masakan, ini kita suruhnya satu persatu. Pertama, potong bawangnya, oke dia sudah potong. Habis itu baru uh, dicacah bawangnya, dia cacah. Kemudian ditumis, dia tumis gitu kan. Kalau gitu dia nanti ada kesalahan pas ditumis ternyata kok gosong, nah kan kita bisa langsung memperbaiki itu. Nah, tapi kalau di script itu ketika kita sudah ingin membuat satu program yang utuh ya, kita membuat sebuah resepnya utuh tadi, dan kita bisa simpan kan kode ini dengan ekstensi PY itu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah program utuh, ya kita bekerjanya di dalam sini. Yang dia isinya berbagai macam kode, tidak hanya satu-satu gitu ya. Biasanya seperti itu sih yang interactive shell itu untuk experimenting dulu. Di sini digunakan untuk kalau sudah jelas step-stepnya gimana. Atau mungkin kita nggak yakin pasti script ini fungsi len tuh ngapain ya. Saya coba dulu nih di interactive shell. Oh, fungsi len itu dia ternyata outputnya seperti ini. Itu contohnya aja sih. Gitu? Sudah jelas? Terima kasih, Pak. Saya jelas. Ya, ya. Yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang bingung? Oke, kalau tidak ada ya, ini saya kira waktunya sudah karena hari Jumat juga, kita sebenarnya perlu akhiri. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti sesi kedua training Python ini. Sekali lagi jangan lupa untuk nanti mengumpulkan tugasnya maksimal hari Senin. Kita jumpa lagi pekan depan ya untuk training sesi 3. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.